Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 8, Suspenti Ibrahim, SDN dari SDN 21 Telaga Biru, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dalam video kali ini saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN 21 Telaga Biru, Ibu Kepala Sekolah yang hebat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Iya, mohon maaf ini, Bu. Untuk hari ini saya mengambil kesempatan siang, Bu, dan alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu pada hari ini. Sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu mengenai kasus, Bu. Iya. Ya, oke. Untuk video kali ini wawancara mengenai dilema etika. Iya, Bu. Untuk dilema etika ini, Bu, biasanya ini kan yang terjadi di sekolah antara guru ataupun teman. Kira-kira dalam pemahaman Ibu itu mengenai dilema etika ataupun rujukan moral itu bagaimana di sekolah, Bu? Mohon diceritakan. Iya, terima kasih. Dilema yang bukan sering terjadi. Misalnya seseorang siswa ataupun dari salah satu guru mempunyai dilema yang ada di sekolah saya. Saya lebih bersyukur atau saya lebih memahami apa yang ada di sekolah saya itu, dan ada secara moral yang bertentangan, ada yang benar, ada juga yang salah. Iya. Tapi saya lebih berfokus pada siswa. Itu kalau siswa itu dilemanya itu mereka itu mungkin pada saat pembelajaran mereka itu mungkin agak terlambat masuknya ke kelas. Kemudian pada saat pembelajaran itu mereka itu sering atau mungkin masuk agak terlambat ke kelas. Itu dilema saya. Tapi saya berusaha sedapat mungkin untuk siswa saya itu, mereka itu lebih belajar dan lebih giat dan fokus pada pembelajaran yang akan diberikan oleh guru. Mungkin itu dilema saya. Iya. Dilema berarti untuk dilema siswa, Bu, ya? Iya, dilema siswa. Iya. Dari penyampaian Ibu tadi bahwa dilema di siswa itu karena siswa kurang terlambat masuk, Bu, ya? Terlambat masuk. Iya. Kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan dari Ibu lakukan di sekolah itu, kira-kira bagaimana, Bu, supaya nantinya siswa itu tidak lagi terlambat masuk dalam, apalagi memasuki proses pembelajaran berlangsung? Begini, Pak, terima kasih. Mungkin saya ke siswa itu saya sudah konfirmasi dengan teman-teman guru untuk lebih memperhatikan siswa ataupun mengadakan home visit ke rumahnya, bagaimana kemungkinan kenapa mereka itu terlambat ke sekolah ataupun terlambat masuk kelas. Iya. Yang kedua, mungkin saya berpikir ini kan sekolah saya di daerah terpencil, mungkin saya siswanya itu kan dari sekolah saya itu mungkin agak jauh, mereka juga jalan kaki, Pak. Iya. Mereka jalan kaki sehingga mungkin itu keterlambatan mereka masuk ke kelas ataupun ikut APR. Makanya saya dengan guru mengadakan home visit, bagaimana keberadaan siswa tersebut ataupun seluruh siswa, mengapa mereka itu sering terlambat. Kira-kira kalau misalnya dari jarak rumah ke sekolah itu tidak? Itu mungkin agak jauh, Pak, lebih kurang itu dari mungkin 1 kilo atau lebih. Lebih, ya? Iya. Mungkin juga butuh sejam atau 2 sejam, jam. ya. Sehingga mereka itu agak terlambat. Itu yang dilema di sekolah saya. Sering, bukan sering, tapi ada beberapa siswa yang begitu, tidak seluruhnya. Oh, tidak seluruhnya? Iya, tidak seluruhnya. Berarti sebagian ada yang sudah diantar orang tuanya, tapi sebagian tidak ada yang tidak diantar oleh orang tua. Iya. Ya, kira-kira dari prosedur yang Ibu laksanakan itu atau langkah-langkah yang Ibu melaksanakan home visit, kemudian mengidentifikasi anak, kira-kira
langkah apa yang ibu ambil, artinya sikap apa yang lebih efektif, selain langkah-langkah tadi bu, kira-kira. Mungkin saya akan cari solusinya ya Pak, begitu. Cari solusi bagaimana siswa saya ini mereka tidak akan terlambat ke sekolah. Kemudian mempertimbangkan bukti. Maksudnya bukti di sini bukti bukti itu misalnya bukti itu misalnya mereka itu kenapa terlambat, saya harus ada bukti dari orang tua ataupun siswa tersebut kenapa terlambat itu begitu. Iya, mungkin alasan kenapa terlambat sehingga nantinya mereka bukti. datang ada pertimbangan Iya, gitu ya. pertimbangan pada mereka. Iya. Oke Bu, untuk dari wawancara hari ini pertanyaan berikutnya, kira-kira selama dalam mengambil keputusan Bu, kira-kira tantangan apa yang Ibu alami di saat pengambilan keputusan? Kira-kira dalam ini yang agak susah gimana? Tantangan seperti apa Bu? Tantangan kepada siswa ya? Iya. Dalam pengambilan keputusan Bu. Kalau ini yang pertama ini orang tua. Biasa orang tua tantangannya itu orang tua. Mereka menyampaikan begini anak saya, itu yang pertama. Kemudian untuk guru, tantangan yang kedua ini guru. Guru ini menanyakan kepada saya kenapa siswa tersebut sering terlambat. Nah, begitu Pak. Iya. Berarti dari pihak orang tua ya. Tapi setelah saya telusuri, orang tuanya sih mendukung untuk siswa supaya nanti itu jadi ada perubahan ya, ada perubahan ya akan terjadi. Kemudian untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah berada di SDN 19 Telaga Biru bersama dengan kepala sekolah. Saya CGP Angkatan 8, Suspenti Ibrahim. Alhamdulillah sudah hadir di sekolah ini dalam penggunaan tugas wawancara dengan kepala sekolah yang hebat. Ini adalah kepala sekolah Bapak Rustam Tangau. Selamat siang Pak. Siang. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan saya. Sedikit pertanyaan mengenai kegiatan Bapak di sekolah ini. Dalam kegiatan ini Pak, dalam tugas saya mengenai tugas ini, yakni hanya ingin cari tahu saja kira-kira apa yang Bapak lakukan atau tindakan-tindakan apa di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti dilema etika atau wujudan moral itu Pak. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa khususnya di daerah terpencil di SDN 19 ini kan di lingkungan daerah terpencil, kemudian latar belakang dari orang tua pendidikannya agak di bawah, sehingga kami sebagai guru, khususnya kami kepala sekolah, harus benar-benar betul-betul untuk bisa menerpa para siswa dengan orang tua. Kami akan membenarkan siswa, namun pihak orang tuanya sedikit mungkin pengaruh di bawah pendidikannya, sehingga kami ada banyak permasalahan. Yang pertama yaitu siswa yang kurang masuk sekolah karena dengan alasan setelah kami teliti bekerja sama dengan guru, home visit dengan orang tua, kebanyakan jawaban dari orang tua itu ataupun jawaban dari siswa itu sendiri yang punya alasan bahwa untuk bisa membantu orang tua, sehingga mereka bolos kurang ke sekolah itu karena kebanyakan membantu orang tuanya ke lahan ataupun ke kebun. Sehingga kami berupaya bagaimana usaha kami hal-hal tersebut hilang. Kami selalu mendekati orang tua, mendekati siswa, bagaimana untuk cara menghilangkan hal-hal yang tersebut dengan jalan kami mengundang orang tua
orang tua siswa dengan siswa untuk bagaimana memberikan pandangan terhadap orang tua bahwa sekolah itu betul-betul benar-benar bisa bermanfaat bagi siswa itu di kemudian hari. Iya Pak, berarti Bapak sudah artinya melaksanakan sudah home visit Pak ya. Artinya mengunjungi langsung Pak, melihat keadaan, melihat keadaan langsung keadaan siswa. Iya Pak, berikut pertanyaan saya, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Alhamdulillah, setelah itu permasalahan kan saya pertanyakan ke guru perwalian masing-masing masalah-masalah apa yang mereka hadapi di tiap-tiap sekolah, walaupun bertipe masalah itu berbeda dari siswa. Kami mengumpulkan data permasalahan apa, kemudian kami mengidentifikasi permasalahan sehingga mana masalah-masalah yang perlu kita terpa terhadap anak ataupun bisa pengaruh terhadap orang tua, seperti itu. Kami mengambil data dari tiap-tiap wali kelas, masalah-masalah apa yang dihadapi. Setelah itu kami mengundang orang tua bersama komite sekolah untuk bisa memecahkan masalah bersama. Berarti melibatkan komite ini Pak? Iya, melibatkan komite. Memang harus ada tindakan dari komite Pak ya. Iya Pak, dari langkah-langkah yang Bapak laksanakan tadi atau tindakan, kira-kira prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan pada saat pelaksanaan itu Pak? Kira-kira seperti apa? Mungkin ada pengkajian situasinya terlebih dahulu atau mungkin kira-kira seperti apa? Nah, jelas itu kita kaji dulu permasalahan itu dari siswa-siswa. Kemudian kita mengundang siswa, mengundang orang tua, komite, kita bahas bersama dalam forum sekolah, rapat bersama komite, kita bahas, kita mempertanyakan masalah-masalah permasalahan kenapa sampai terjadi masalah tersebut, dan kami meminta timbal balik kepada orang tua dan komite untuk bisa membantu kami bagaimana cara memecahkan masalah sehingga masalah itu bisa hilang atau bisa teratasi, seperti itu. Iya. Berarti mengundang orang tua ke sekolah Pak ya, supaya nantinya pada saat pengambilan keputusan itu artinya disepakati bersama. Itu merupakan keputusan bersama dan dituangkan dalam berita acara supaya menjadi pegangan kami sebagai guru, pegangan seorang pengurus komite dengan khususnya kepada orang tua. Oh iya Pak. Dari langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, mungkin ada hal yang lebih efektif Pak, artinya dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu. Kira-kira hal yang lebih efektif lagi selain mengundang orang tua itu, atau mungkin langsung ke muridnya, atau mungkin melibatkan orang lain begitu. Selain dari itu kami juga mempunyai teknis supaya motivasi siswa itu ke sekolah itu ada. Kami memberikan motivasi terhadap siswa supaya tidak terulang lagi hal-hal yang sudah disepakati bersama, yaitu kami memberikan motivasi, memberikan hadiah kepada siswa-siswa yang rajin ke sekolah per minggu, ataupun memberikan motivasi ke siswa-siswa yang secepatnya datang ke sekolah, seperti itu. Sehingga alhamdulillah misalnya dengan hal-hal tersebut memberikan motivasi, memberikan hadiah, insya Allah hal-hal yang telah dibahas bersama yang kami tidak inginkan tidak akan terulang lagi, seperti itu. Mungkin ada rentang kehadiran mungkin Pak, berikan hadiah. Mungkin ada rentang siapa yang dari jam begini sampai begini yang duluan datang itu akan diberikan hadiah, begitu? Ya seperti itu. Kami memilah dan memilih, sudah kerjasama dengan guru mana yang tercepat datang, kemudian dia sampai mengakhiri pelajaran sampai kembali ke rumah itu. Kita nilai mana keaktifan, bukan saja dia datang terlebih dahulu kemudian dia kembali ke belakangan, tidak seperti itu. Cuma itu merupakan aspek yang menentukan juga adalah keaktifannya di dalam kelas. Kalau dia aktif apa semua dari awalnya, semua dinilai, sehingga mungkin kami akan memberikan
sudah kami ingatkan kesepakatan bersama guru-guru memberikan hadiah untuk memotivasi mereka untuk merubah sifat yang bolos, sifat yang terlambat akan lebih bagus lagi. Ya, agar motivasi Iya. ke sekolah itu lebih kuat Pak ya. Iya. Iya Pak, mungkin dari apa dari program Bapak sudah lakukan atau keputusan yang Bapak sudah ambil itu mungkin ada tata kelolanya atau mungkin artinya ada maksudnya ada rentang waktunya mungkin atau setiap minggu atau setiap bulan begitu. Iya. Terima kasih. Kalau untuk rentang itu ada per minggu, ada juga rekapan per bulan. Itu satu kali dengan kehadiran. Kehadiran di kelas, Pak. Iya, satu kali dengan kehadiran, rekapan kehadiran per bulan. Sehingga supaya siswa itu termotivasi, kami bacakan dalam bentuk per minggu, rekapan per minggu dan rekapan per bulan di dalam situasi apel, sehingga untuk bisa didengar oleh semua, karena anak itu butuh pendekatan, butuh motivasi, butuh rangsangan untuk lebih memajukan mereka seperti itu. Ya berarti kalau di kelas itu mungkin sudah per hari atau Iya. mungkin dalam akumulasi per Iya, bulan Pak. seperti itu. Namun di dalam kegiatan sekolah itu dilihat dari keaktifan juga Iya. Pak ya. Oh iya Pak. Dari kegiatan itu Pak, selain guru atau mungkin orang tua, kira-kira siapa lagi yang terlibat dalam kegiatan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Alhamdulillah. Namun sebelumnya kegiatan dilaksanakan, kami selalu bekerja sama dengan komite. Oh, komite. Komite juga kami libatkan untuk menilai. Alhamdulillah komite di sekolah ini cuma dekat. Selalu kami sampaikan, insya Allah bisa membantu kami dalam penilaian, bisa untuk memotivasi siswa akan berubah untuk aktifan mereka ke sekolah, sehingga dari sini komite akan menilai ini siswa yang seperti ini kerjasama dengan kami, dan sudah disepakati terlebih dahulu dan dituangkan pada berita acara untuk penilaian seperti ini melibatkan komite bersama guru-guru dengan wali kelas masing-masing. Iya. Oh berarti komite Pak yang harus Iya. terlibat juga, karena kita juga sebagai guru mungkin ada batas waktu, ada batas rentangnya Pak ya. Iya. Kalau misalnya komite, jadi mereka langsung ke masyarakat. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak dalam wawancara hari ini. Jadi dari kegiatan saya hari ini, wawancara saya mengenai pengambilan keputusan di SD 19 Telaga Biru bersama Bapak Kepala Sekolah yang hebat. Jadi di saat pengambilan keputusan, beliau tidak hanya melaksanakan sendiri, dia melaksanakan dengan teman-teman beliau, dengan guru-guru beliau, dengan komite sekolah. Jadi agar supaya dalam pengambilan keputusan beliau itu tidak lari sebelah pihak. Akibatnya nantinya ada yang menjadi renggang antara guru dengan kepala sekolah. Namun alhamdulillah beliau ini selalu merangkul teman-teman, baik orang tua siswa, komite dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya, dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak, sukses selalu untuk Bapak, dan mudah-mudahan dalam kedepannya sekolah ini lebih meningkat lagi Pak. Insyaallah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.